Lorenzo segera menahannya. Tepat saat dia mau melawan, dia segera menekannya ke dinding. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Apa yang mau kamu katakan? Apa yang bisa dibicarakan? Dewi sangat emosional dan marah. Kamu mencoba menipuku kembali agar aku bisa mengobati wanita lain. Siapa wanita ini? Kekasih kecilmu. Hebat juga kamu, Lorenzo. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Di sini adalah ruang bangsal. Kalau kamu mau marah, mau pukul, sehabis kita keluar dari kamar terserah kamu. Tapi sekarang, kamu dengarkan aku dulu ya. Aku tidak mau dengar. Tidak mau. Oh! Saat Dewi hendak marah, Lorenzo menutup mulut dan menahan tubuhnya dengan erat. Kemudian dia berbicara dengan pelan. Orang yang berbaring di sana adalah Tracy Smith. Dia adalah anak bibiku, adik perempuanku sendiri. Dia dicelakai oleh keluarga Wellens, terkena racun mematikan. Sekarang dia diambang kematian. Aku telah mengundang tim medis lain, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Aku tidak punya pilihan lain, jadi aku hanya bisa pergi mencarimu. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Setelah jeda, Lorenzo berkata lagi, kamu tahu, aku berutang budi pada bibiku. Dia adalah orang yang memperlakukanku paling baik di dunia ini. Dia hanya memiliki seorang anak perempuan. Aku harus menyelamatkannya. Bahkan kalau aku harus mengorbankan nyawaku, aku juga bersedia. Jadi, anggap aku memohon padamu, selamatkan dia. Selama kamu menyelamatkannya, aku akan menyetujui syarat apapun. Pada saat itu, Lorenzo melepaskan tangannya dan menatap Dewi dengan cemas. Dewi memelototinya dengan galak, sudah berhenti berteriak dan membuat keributan seperti tadi. Dia hanya berjalan mendekat dan melihat orang yang berbaring di atas ranjang, merasakan denyut nadinya, memeriksa matanya dan kemudian mengamati tampangnya dengan lebih seksama. Akhirnya dia menoleh dan bertanya pada Lorenzo, kamu bilang, siapa namanya? Tracy Smith. Lorenzo menjawab, tapi marganya akan segera berubah jadi Moore. Kalau dia berhasil selamat, aku ingin dia mendapatkan kembali identitasnya sebagai keluarga Moore. Ayahnya adalah James Smith. Sebenarnya Dewi sudah mengenalinya, tapi dia masih ingin memastikannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Lorenzo sedikit terkejut. Aku berhutang budi pada ayahnya. Mata Dewi melembut dan suaranya menjadi lebih lembut. Bagaimana dia bisa jadi saudara perempuanmu? Dia adalah anak bibiku dan James. Lorenzo menjelaskan, aku akan menjelaskan situasi spesifiknya padamu nanti. Coba kamu lihat dulu, apa dia masih bisa diselamatkan? Sulit. Dewi mengerutkan kening. Dia sekarang setara dengan orang setengah hidup. Sangat sulit untuk bertahan hidup. Dan bahkan jika dia berhasil hidup, juga akan ada gejala yang sisa. Dia harus hidup. Lorenzo sangat tegas. Dia harus hidup. Ini adalah hutangku pada bibi. Aku akan mencoba sebisaku. Dewi mengenakan sarung tangan, membuka tas jarum, mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke leher Tracy, lalu melihat darah yang mengalir keluar warnanya ungu gelap. Ini adalah masalah besar, Dewi berkata dengan serius. Aku ingin 8 dokter dan perawat yang pandai untuk membantuku. Selain itu, aku akan membuat sebuah daftar. Siapkan bahan obat dan peralatan medis untukku.
Aku akan segera minta orang untuk mengaturnya. Lorenzo memerintahkan Jasper dan Jasper segera melakukannya. Kemudian Dewi dengan hati-hati membaca laporan pemeriksaan dan pengobatan Tracy sebelumnya dan segera memulai pengobatan. Dewi tinggal di ruang medis selama 3 hari penuh baru dia keluar. Saat itu dia hanya keluar untuk pergi ke kamar mandi dan makan secara sederhana. Total dia hanya beristirahat selama 3 jam, sisa waktunya semuanya dia gunakan untuk mengobati Tracy. 3 hari kemudian dia berjalan keluar dari ruang medis dan langsung tumbang. Dewi. Untungnya Lorenzo menangkapnya tepat waktu dan membawanya kembali ke kamar. Dia tahu bahwa Dewi sungguh kelelahan. Dia membantunya membersihkan badannya dengan lap, kemudian memeluknya supaya dia dapat tidur dengan nyenyak. Dia berbaring di sampingnya, menopang dagunya dan diam menatapnya. Sudah setahun tidak bertemu, sepertinya dia jadi lebih kurus. Rambutnya tumbuh lebih panjang dan dirinya tampak jauh lebih lembut. Tapi temperamennya yang bergolak masih sama seperti sebelumnya. Lorenzo memeluknya erat, mencium keningnya dengan lembut. Ia benar-benar berharap bisa selamanya memeluknya seperti ini. Selamanya tidak terpisahkan. Dewi sepertinya juga dapat merasakan kehangatannya, tubuh kecilnya menyelinap masuk ke dalam pelukannya. Wajah mungilnya mengusap lehernya, membelai kulitnya, membawa rasa lembut dan kebas. Godaan halus ini membuat tubuhnya bereaksi. Dia tidak sabar untuk segera menerkamnya. Namun ia menahannya. Ia tahu kini Dewi sangat kelelahan. Ia tidak boleh menyentuhnya. Meskipun di dalam benaknya ia sudah tidak tahan ingin meremasnya dengan tubuhnya, tidak tahan untuk menyantapnya, namun ia tetap harus menahan diri. Malam ini Dewi tidur sangat nyenyak. Dari jam 8 malam lewat sampai jam 12 siang. Ia membuka matanya dengan linglung dan bergumam, "Lapar." "Kamu lapar. Aku akan segera minta orang menyiapkan makanan." Lorenzo langsung memberitahu Nola untuk menyiapkan makanan dan mengantarkannya kemari, lalu pergi ke kamar mandi untuk menyiapkan air mandi. Dewi tertegun sejenak. Ia bangun dan mandi, lalu kembali ke ruang tamu kecil di dalam kamar tidur untuk makan. Seluruh proses ini begitu familiar dan alami, seolah ia tidak pernah meninggalkan tempat ini, seolah ia selalu merupakan nyonya di kamar ini, seolah semuanya terjadi memang secara alami. Lorenzo duduk di sofa sebelahnya, memegang secangkir kopi dan menatapnya dengan lembut. Dewi makan dengan serius, seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Tidur yang cukup dan makan yang kenyang seperti seorang bayi yang patuh. "Apa kamu belum cukup menatapku?" Dewi tiba-tiba bertanya. Lorenzo tertegun mengangkat sudut bibirnya. "Belum." Dewi memutar bola matanya dan berkata dengan dingin, "Katakan, berapa biaya pengobatan kali ini?" "Apa kamu tidak menginginkan setengah dari propertiku?" Lorenzo bertanya penuh arti. "Tentu saja." Dewi berseru lalu langsung mengubah kata-katanya. "Tidak mau." "Tidak seperti dirimu." Lorenzo bergurau. "Sejak kapan kamu berubah?" "Uang adalah barang yang bagus, tapi setengah dari propertimu harus ditukar dengan nyawamu. Jadi lupakan saja." Dewi masih teringat kematian Bibi Lauren dan Paman Joshua. Perasaan bersalah dan harus bertanggung jawab mulai bergejolak kembali di dalam hatinya. Kesalahan fatal seperti ini cukup hanya sekali, tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. "Maaf." Lorenzo menundukkan kepala. Ia benar-benar merasa bersalah atas kejadian ini. Namun ia tidak pernah bisa merangkai kata-kata yang indah. Ia tidak tahu harus mengatakan apa selain kata ini. "Aku tidak ingin mengatakan tidak apa-apa." Dewi mendongakkan kepala menatapnya.
Aku menyelamatkan Tracy adalah karena ayahnya baik padaku. Selain itu, dia juga anak dari bibimu. Ia tidak menyelesaikan perkataannya bahwa Tracy juga bibi dari anaknya. Ia tidak memiliki siapapun sejak kecil. Ia berharap anaknya akan dilindungi dan dicintai banyak orang di dalam hidupnya. Bahkan jika ia pergi, mereka masih memiliki kerabat lainnya yang mencintainya. Terima kasih. Selain kata-kata ini, Lorenzo tampaknya tidak tahu harus berkata apa. Tapi Dewi kembali ke topik utama. Bantuan ya bantuan. Biaya pengobatan tidak boleh kurang sedikit pun. Iya, Lorenzo tertegun dan tersenyum. Dewi yang ku kenal kembali lagi. Lupakan tentang setengah dari propertimu. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Aku juga tidak ingin terlibat dengan permasalahan keluarga Moore. Dewi sangat sadar. Aku tidak mau saham atau aset atau apapun itu. Aku mau uang tunai. Mau berapa? Katakan. Lorenzo murah hati. Aku mau... Dewi berhitung dengan hati-hati dan berkata, 1 miliar US dollar. Tidak masalah. Lorenzo sangat lugas. Sebentar lagi aku akan mengirimkan nomor rekening. Langsung transfer saja ke sana. Dewi mengangkat segelas susu. Terima kasih, bos. Lorenzo tertawa. Tidak perlu berterima kasih. Memang sudah seharusnya. Ia berharap Dewi bahagia. Jika uang bisa memberikannya kebahagiaan, berapapun akan ia berikan. Tentu saja ia lebih berharap agar Dewi bisa tinggal di sini di sisinya menemaninya. Ia ingin mengatakan bahwa ia pasti akan menjaganya dengan baik, tidak akan membuatnya terluka lagi. Namun ia tidak dapat mengatakannya karena ia sadar grup Moore tidak cukup stabil. Peperangan masih belum berakhir, bisa dimulai kapanpun. Jadi ia tidak ingin memaksanya. Setidaknya untuk saat ini ia tidak berani mengatakannya. Dewi juga tidak ingin berpikir terlalu banyak. Ia hanya ingin menyembuhkan Tracy secepat mungkin, membawa anaknya pulang secepatnya. Setelah sarapan, ia kembali ke kamar untuk menelpon Brandon, meminta 1 nomor rekening yang dapat dipercaya kepadanya. Ia hendak meminta Lorenzo mengirimkan uang ke nomor rekening itu. Brandon sedang membuat susu formula saat sedang mendengar. Setelah sarapan, ia kembali ke kamar untuk menelpon Brandon, meminta 1 nomor rekening yang dapat dipercaya kepadanya. Ia hendak meminta Lorenzo mengirimkan uang ke nomor rekening itu. Brandon sedang membuat susu formula saat mendengar biaya pengobatan sebesar 1 miliar US dollar. Ia terkejut hingga hampir menjatuhkan botol susunya. Untungnya ia dapat langsung menangkapnya kembali. 1 miliar dolar? Bukankah itu terlalu banyak? Siapa yang setuju akan memberikannya padamu? Apa itu masuk akal? Jangan sampai setelah orangnya sembuh, kamu masih harus kembali lagi. Omong kosong, Lorenzo saja sudah setuju. Untuk apa aku berbohong? Hah? Brandon tertegun. Bukannya Lorenzo sedang sakit. Bagaimana? Yang sakit itu Tracy, adiknya, bukan dia. Dewi menceritakan masalah ini dari awal sampai akhir. Terakhir dia menambahkan, awalnya pria itu membohongiku. Aku sangat marah. Tapi James sangat baik padaku. Tracy juga bibi dari anakku. Jadi aku memutuskan untuk menyelamatkannya dulu. Yang kamu lakukan benar. Brandon memujinya. Tapi ada satu hal. Kamu bilang Tracy diracuni
oleh racun keluarga Wellens. Dengan kata lain, sekarang musuh keluarga Moore bukan hanya presiden, sekarang tambah lagi keluarga Wellens. Aku pernah dengar tentang keluarga Wellens. Mereka sangat berbahaya. Kekuatan mereka ada di seluruh dunia. Kita tidak bisa menyinggungnya. Jadi, kamu harus menyembunyikan identitasmu sebaik mungkin. Jangan biarkan orang lain tahu kamu yang menyelamatkan mereka, agar kamu tidak mendatangkan musuh. Meskipun kamu takut, kamu harus mempertimbangkannya demi anak-anak. Iya, kamu benar. Dewi baru terpikir masalah ini. Selain itu, setelah pengobatannya selesai, cepatlah kembali. Jangan terlalu lama berada di sana. Beberapa hari tanpamu, anak-anak menangis setiap malam. Aku dan nenek tidak bisa tidur sepanjang malam untuk membujuk mereka. Aku mengerti. Aku akan kembali secepatnya. Setelah menutup telepon, Dewi kembali memperhatikan identitasnya. Beberapa waktu lalu, karena dia terlibat pertarungan antara Lorenzo dan presiden, identitasnya hampir saja terbongkar. Meskipun dalam perang opini publik itu, ia tampil menggunakan identitas seorang dokter wanita Nusantara, tapi masih ada orang yang tahu identitasnya yang sebenarnya. Untungnya Lorenzo telah membersihkan semua berita tentangnya setelah kejadian itu. Kini sudah tidak ada jejak apapun yang tersisa. Orang dalam yang punya hubungan dengan masalah ini sudah bersumpah untuk merahasiakannya dan tidak akan pernah membocorkannya. Tapi itu urusan mereka untuk merahasiakannya. Peringatan Brandon membuat Dewi kembali memperhatikan masalah ini. Mulai sekarang ia harus melindungi identitasnya dengan baik, tidak boleh diketahui oleh siapapun. Teringat ini, Dewi langsung meminta Jasper menyiapkan sesuatu untuknya. Ia belajar dari film-film mengenakan sebuah jubah hijau gelap, tertutup dari kepala hingga kaki. Sejak saat itu, ia tidak lagi menunjukkan penampakan aslinya di depan orang-orang di dunia ini. Tak ada yang bernama Dewi. Hanya ada tabib dewa. Lorenzo menyadari Dewi akhirnya menjadi dewasa. Wataknya dulu yang seperti anak kecil, kini perlahan-lahan tumbuh setelah mengalami banyak hal. Pola pikirnya kini semakin menyeluruh, semakin stabil. Ia yang dulu dilindungi oleh Bibi Lauren dan Paman Joshua, kini harus mengandalkan dirinya sendiri, ditambah lagi ia harus melindungi anak-anak. Sebagai seorang ibu yang kuat, ia harus mencegah semua mara bahaya yang mungkin terjadi pada anak-anak di masa depan. Ia harus membangun tembok pertahanan yang kuat demi mereka. Setelah 2 bulan pengobatan, Dewi akhirnya membawa Tracy kembali dari ambang kematian. Sangat disesali Lorenzo terlambat menemukan Dewi. Melewatkan waktu pengobatan terbaik bagi Tracy, jadi Tracy memiliki beberapa gejala sisa. Namun gejala ini masih memiliki peluang untuk disembuhkan di masa mendatang. Hanya butuh waktu untuk meneliti pilihan pengobatan baru. Juga harus menunggu tubuh Tracy pulih terlebih dahulu. Dewi tinggal di kota Snowy selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, ia tidak hanya mengobati Tracy, tapi pada saat bersamaan, ia juga meluangkan waktu untuk mengobati 2 orang penting lainnya. Ia begitu sibuk setiap harinya. Namun kali ini, ia menghasilkan sangat banyak uang. Sebelumnya ia meninggalkan semua hartanya untuk panti asuhan. Ia hanya mengambil sedikit untuk dirinya bersembunyi. Namun kini ia kembali menjadi seorang wanita kaya. Sekujur tubuhnya beraroma uang. Ia berbicara dengan lebih lantang, tatapan matanya penuh kehidupan. Ia tampil dengan bangga. Melihatnya yang seperti ini, Lorenzo tidak tahan untuk menggodanya. Ada uang, jauh lebih percaya diri. Tentu saja.
Dewi mengangkat alisnya dengan bangga, mendesak Jasper untuk membantunya membawakan koper. Ia sudah harus pergi. Lorenzo hendak mempertahankannya, namun ia begitu tegas. Sudah aku bilang, setelah selesai dengan pengobatan, aku harus pergi. Kamu harus menepati janjimu. Sekarang, keluarga Moore sudah stabil. Aku jamin tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Lorenzo tidak rela ia pergi, namun juga tidak dapat merangkai kata-kata yang indah untuk membiarkannya tetap tinggal. Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi apa-apa di masa depan? Dewi tertawa dingin. Aku saja tidak bisa menjamin seperti apa masa depanku. Apa kamu bisa? Jika kamu bisa, dari awal tidak akan terjadi apapun. Lorenzo terdiam dan paham setengah mendengar perkataan ini. Jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa.